Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Aku ingin menghadap Yang Mulia Kaisar Mingchuan, jawab King Ruo sambil menunjukkan surat undangan bertinta emas dari Kekaisaran. Tuan muda, mari ikut saya, ucap penjaga tersebut langsung membawa King Ruo memasuki istana. Di aula istana Kekaisaran, di tahta naga emas, sang kaisar duduk dengan wajah kusut. Selain itu juga telah hadir para petinggi kerajaan serta tamu undangan lainnya. Saat King Ruo masuk, tatapan semua orang mengarah padanya. Siapa pemuda ini? Ucap tamu lain memandang rendah King Ruo saat melihat penampilan sederhana tersebut. Mata Kaisar Mingchuan memandang dengan penuh selidik. Siapa pemuda ini? Batinya. Penjaga, serahkan surat ini pada Yang Mulia Kaisar, ucap King Ruo sambil menyerahkan surat pada penjaga. Kaisar menerima surat lalu membaca isinya. Hahaha, tuan muda. Selamat datang, ucap Kaisar Mingchuan sambil turun dari tahtanya. Aku tidak menyangka jika akan mendapat balasan yang begitu cepat, ucap Mingchuan senang. Para petinggi istana serta para kultivator yang datang terlihat kebingungan. Siapa pemuda ini, hingga Kaisar turun dari tahta untuk menyambutnya, ucap mereka membatin. King Ruo lalu dipersilahkan duduk di kursi tamu kehormatan, sehingga sekali lagi membuat semua orang heran dan penasaran. Baiklah, saat ini tamu agung dari Sekte Gunung Emas telah hadir, kita dapat segera membahas pertemuan kita, ucap Kaisar Mingchuan membuka pembicaraan. Semua orang terkejut, bagaimana mungkin pemuda sederhana tanpa aura bela diri itu merupakan utusan dari sekte raksasa yang namanya sangat terkenal itu. Menteri Chou Chou merasa tidak yakin mengajukan pertanyaan pada King Ruo. Tuan muda, bagaimana Anda membuktikan diri bahwa Anda berasal dari Sekte Gunung Emas? Ucapnya penasaran. King Ruo lalu memberikan lencana giok putih bergambar gunung emas yang dilingkari naga ungu. Semua mata tertuju pada lencana tersebut. Tangan Menteri Chou Chou bergetar saat mengembalikan lencana tersebut. Dalam aturan sekte besar, ada 4 bentuk lencana yang membedakan posisi seseorang. Lencana perak adalah untuk murid biasa, lencana emas untuk murid tingkat tinggi, lencana giok putih untuk orang penting atau figur yang sangat berpengaruh dalam sekte, dan giok biru untuk patriark dan tetua agung. Para kultivator yang hadir di dalam ruangan itu merasa nyali mereka tiba-tiba ciut, bahkan mereka yang tadi meremehkannya. Jika mereka mencari masalah, maka kematian adalah mutlak bagi mereka. Tuan muda, dapatkah Tuan memperkenalkan diri, ucap Perdana Menteri Lou Ye dengan hormat. King Ruo lalu berdiri. Yang Mulia Kaisar Mingchuan serta tuan-tuan sekalian, maaf sebelumnya, karena tidak memperkenalkan diri, aku King Ruo dari Sekte Gunung Emas, ucapnya tenang. Semua orang sekali lagi terkejut. Bahkan Menteri Chou Chou yang mengajukan pertanyaan sebelumnya kini lututnya benar-benar bergetar. King Ruo adalah nama yang sangat terkenal. Semua orang yang ada di kekaisaran terdekat dengan wilayah jantung benua teratai biru tahu cerita tersebut. Anda, King Ruo itu? Tanya Kaisar Mingchuan yang juga terkejut. Yang Mulia Kaisar, maaf saya tidak memahami maksud Yang Mulia, ucap King Ruo bingung. Apakah ada nama King Ruo lainnya di Sekte Gunung Emas? Tanya sang Kaisar. Yang Mulia Kaisar, aku adalah satu-satunya pemilik nama itu, jawab King Ruo. Tiba-tiba aula istana menjadi hening. Bahkan suara nafas dapat didengar dengan jelas. Tiba-tiba Perdana Menteri Lou Ye dan Menteri Chou Chou membungkuk memberi hormat kepada King Ruo. Tuan King Ruo, maafkan kami, ucapnya merendah. Tuan-tuan sekalian, aku merasa Tuan tidak melakukan kesalahan, lalu mengapa Tuan-tuan meminta maaf? Jangan terlalu sopan kepadaku, karena itu membuatku merasa tidak nyaman, ucapnya. Perdana Menteri Lou Ye dan Menteri Chou Chou lalu berdiri.
Tuan King Ruo terima kasih atas kemurahan hati Tuan Muda, ucapnya. King Ruo bagi banyak orang yang telah mendengar kisahnya adalah nama yang tabu untuk diganggu karena akan menyebabkan bencana. Setidaknya itulah yang dipahami oleh setiap orang. Selama ini, King Ruo tidak tahu sepak terjangnya telah menjadi cerita penghantar tidur, terutama bagi anak-anak nakal. Baiklah jika demikian, kita dapat segera mulai pembicaraan ini, ucap Kaisar Ming Chuan. Ming Chuan lalu menceritakan seluruh permasalahan yang sedang dihadapi oleh kekaisaran dengan detail. Apakah ada yang memiliki solusi? Tanya Kaisar dengan wajah penuh harap sambil menatap King Ruo. King Ruo tersenyum lalu berdiri. Matanya seperti sedang mencari-cari. Kaisar, apakah semua petinggi kerajaan sudah hadir semua di sini? Tanya King Ruo dengan sangat tenang. Kelihatannya masih ada 2 petinggi yang belum hadir, jawab Kaisar dengan cepat. Komandan, cepat panggil Menteri Pertahanan Ning He dan Jenderal Jian Feng, ucap Kaisar tersebut. Baik Yang Mulia, ucap komandan tersebut lalu bergegas pergi. Tidak berselang lama, Ning Ho dan Jian Feng hadir. Seketika itu, mata King Ruo berkilat, belum sempat kedua orang tersebut memberi hormat. Tangkap mereka, ucap King Ruo. Sebelum bergerak, komandan tersebut memandang Kaisar Ming Chuan. Saat Kaisar Ming Chuan mengangguk, komandan tersebut dan para prajurit langsung mengepung kedua orang tersebut dan menangkapnya, karena Kaisar berpikir King Ruo pasti memiliki alasan yang jelas. Yang Mulia Kaisar, ada apa ini? Protes Ning Ho yang mulai terlihat marah. Kaisar menatap King Ruo meminta penjelasannya. King Ruo lalu turun dari kursi kehormatan lalu mendekati kedua orang tersebut. Swos, swos. Formasi rantai jiwa melesat dan melilitnya. Komandan, mundurlah, ucapnya ketika kedua orang tersebut telah terlilit rantai jiwa. Kedua orang tersebut berusaha melepaskan diri dari lilitan rantai jiwa. Semakin kuat mereka berusaha membebaskan diri, maka semakin terasa sengatan petir menyerang tubuh mereka. Sebagai kultivator tingkat spiritual puncak, Jenderal Jian Feng sungguh tidak berdaya. Rantai apa ini? Mengapa sangat kuat? Batinnya, selain itu semua orang di dalam ruangan tersebut juga dibuat takjub. Rantai apakah itu? Sehingga bisa melemahkan Jenderal Jian Feng dengan mudah, ucapnya. Yang Mulia Kaisar, sebelum aku memasuki istana, 1 minggu yang lalu aku telah melakukan penyelidikan sangat dalam, dan sudah menemukan akar permasalahannya. Mereka berdua adalah dalang hilangnya putra mahkota dan 2 putra raja, ucap King Ruo. Hahaha, Yang Mulia Kaisar dan semua orang, bagaimana mungkin pemuda ini memberikan tuduhan palsu tanpa bukti? Sungguh lucu, ucap Jenderal Jian Feng mengejek. Tuan lanjutkan, ucap Kaisar. Baik, jawab King Ruo. Sebelum memasuki wilayah kekaisaran, aku telah menemukan 3 pasukan terorganisir. Pertama berada di utara kota dengan kekuatan 100.000 pasukan, di wilayah barat 100.000 pasukan, lalu di wilayah pusat kota belakang istana utama ada 50.000 pasukan. Ketiga pasukan tersebut dikendalikan oleh 2 orang ini. Tujuannya adalah ingin melakukan pemberontakan. Adapun putra mahkota dan 2 putra raja adalah sebagai tawanan dan kartu truf jika terjadi hal-hal di luar rencana mereka, ucap King Ruo menjalankan. Hahaha, sangat lucu. Sebagai jenderal, tentu aku dapat mengarahkan pasukan tersebut, ucap Jian Feng. Pak, gema tamparan keras pada wajah Jian Feng. Aku belum selesai bicara, ucap King Ruo marah karena pembicaraan selalu dipotong. Jian Feng hanya bisa meringis saat wajahnya tiba-tiba ditampar, bahkan semua orang di dalam istana tidak melihat gerakan tersebut. Seberapa cepat gerakan pemuda itu? Gumam para petinggi yang hadir di sana. Yang Mulia Kaisar, dari ketiga kelompok besar pasukan tersebut mereka menggunakan syal dengan tanda klan Ning. Setelah aku melakukan penyelidikan ternyata Jenderal Jian Feng adalah seorang bermarga Ning. Untuk membuktikan penculikan putra mahkota dan 2 putra raja aku memiliki cara, ucapnya lalu membuat segel tangan. Swos, sebuah formasi mantra diarahkan pada kedua orang tersebut. Formasi cermin jiwa, ucap King Ruo pelan.
Tidak beberapa lama, tampak kabut bercahaya muncul lalu membentuk seperti layar. Di dalam layar cermin tersebut tampak semua peristiwa yang terkait dengan hilangnya putra mahkota terlihat dengan jelas. Semua mata tertuju pada layar tanpa berkedip sekalipun menyimak rentenan adegan yang sungguh di luar nalar mereka itu. Setelah cukup lama, cermin tersebut menguap lalu menghilang. Mata Kaisar berkaca-kaca. Jenderal Mabai, pergi dan jemput ketiga putraku. Ucap Kaisar memberi perintah. Baik yang mulia, balas jenderal tersebut lalu pergi bersama dengan banyak prajurit. Ming Ho dan Jian Feng kini tidak dapat berkutik. Semua rahasia mereka terbongkar di depan mata mereka sendiri dan disaksikan oleh semua orang. Tiba-tiba semua orang membungkukkan badan mereka, bahkan Kaisar Ming Chuan juga melakukannya. Tuan Muda King Ruo, terima kasih, ucap semua orang. Lutut Ming Ho dan Jian Feng bergetar. Nama itu, ucap kedua orang itu ketakutan. Yang mulia Kaisar, jangan seperti itu membuatku merasa tidak nyaman, ucap King Ruo merendah. Semua orang merasa senang, 5 bulan kasus hilangnya putra mahkota dan 2 putra raja, serta berkurangnya kekuatan pasukan kekaisaran yang membuat semua petinggi kerajaan sibuk bekerja, akhirnya diselesaikan dengan mudah oleh King Ruo. Bahkan niat jahat klan Ning yang ingin memberontak terhadap kekaisaran juga diketahui. Tak berselang lama, Jenderal Mabai kembali bersama 3 putra kaisar. Putraku, ucap Kaisar saat melihat ketiga putranya datang. Tubuh mereka terlihat kurus dengan tanda-tanda luka bekas penyiksaan. Walaupun demikian, Kaisar merasa sangat bahagia karena dapat menemukan para putranya. Baiklah, karena urusanku sudah selesai, aku ingin beristirahat, silahkan yang mulia melanjutkan urusan yang lain, ucap King Ruo. Baik Tuan Muda Ruo, balas Kaisar dengan hormat. Pelayan, antar Tuan Muda King Ruo ke istana putra raja, ucap Kaisar. Baik yang mulia, ucap pelayan tersebut lalu membawa King Ruo ke tempat yang dimaksud. Istana putra raja adalah istana peristirahatan para putra kaisar, sehingga tempatnya begitu indah dan megah. Silahkan Tuan Muda, jika Tuan perlu sesuatu, Tuan dapat memanggilku, ucap pelayan tersebut. Terima kasih, saat ini aku hanya ingin beristirahat, katakan pada siapapun yang ingin mengunjungiku, saat ini aku tidak ingin diganggu, ucap King Ruo. Baik Tuan, ucap pelayan tersebut lalu mengangguk pergi. 1 hari kemudian kegemparan terjadi. Berita kembalinya putra mahkota dan 2 putra raja menyebar ke seluruh wilayah kekaisaran. 1 hari berselang, terjadi lagi peristiwa besar. Seluruh anggota keluarga klan Ning ditangkap dengan tuduhan pemberontakan. Adapun 250.000 pasukan pemberontak tidak sepenuhnya dimusnahkan, mereka yang masih mau mengabdi pada kekaisaran diterima kembali, sedangkan yang tetap setia pada klan Ning dibunuh. Di dalam dunia jiwa, King Ruo tertidur pulas di dalam kamar villa bambu. Di samping bantalnya terletak kristal giok jiwa King Ling yang terus bersinar. Di halaman villa bambu, Zilong dengan sabar menunggu sambil sesekali terbang bebas menggerakkan tubuhnya. Saat ini fisik Zilong telah tumbuh 2 kali lipat. Selain itu, kekuatannya juga sudah ke tingkat ranah kaisar. Naga merupakan binatang legenda terkuat dengan kekuatan fisik yang sangat luar biasa, terutama sisiknya. Walaupun demikian, tingkat kultivasinya adalah yang terlambat dari yang lainnya, sehingga memerlukan latihan ratusan, bahkan ribuan tahun untuk menjadi kuat. Zilong adalah kasus yang berbeda. Dengan kristal jiwa naga Raja Tamlong, serta tersedianya berbagai sumber daya langka berupa buah-buahan abadi, dan berbagai kristal langka di dunia jiwa, sehingga mengubahnya menjadi naga kemarin sore yang tumbuh dengan sangat kuat dan ganas. Pagi hari, di aula istana kekaisaran, Kaisar Ming Chuan, Perdana Menteri Lou Ye dan para jenderal serta semua orang sedang menunggu kedatangan King Ruo dengan wajah cerah. Tak berselang lama, King Ruo datang dengan jubah putih sederhana. Saat melihat King Ruo masuk, semua orang berdiri, bahkan putra mahkota dan 2 putra raja menatapnya dengan takjub. Sangat mudah, batin mereka. Senyum indah dari wajah tampannya seketika memikat hati para putri kaisar yang hadir.
mereka mulai berbisik-bisik satu sama lain. Sungguh tampan, ucap para putri tersebut sambil berusaha menunjukkan senyum terindah mereka. Kaisar Mingchuan dengan segera turun dari tahtanya menyambut kedatangannya. Yang mulia Kaisar, hamba datang menghadap, ucap King Ruo dengan hormat. Tuan Muda Ruo, mari silahkan duduk, ucapnya sambil membawa King Ruo duduk di kursi kehormatan. Tuan King Ruo, terima kasih, ucap putra mahkota dan dua putra raja memberi hormat pada King Ruo. Putra mahkota, itu adalah hal yang tidak perlu, yang aku lakukan sebelumnya adalah tugas dan kewajibanku, ucapnya merendah. Setelah Kaisar dan para menteri melihat kesederhanaan King Ruo, mereka menyadari bahwa cerita yang beredar tentang dirinya yang kejam kini mulai berubah. Mereka dapat memahami bahwa King Ruo adalah orang yang bertindak tanpa ampun pada musuhnya dan pribadi yang sangat baik pada temannya, sehingga sang kaisar merasa perlu menjalin hubungan yang lebih baik dan kuat lagi. Selain itu, kaisar juga semakin menghormatinya. Tuan King Ruo merupakan suatu kehormatan dan kegembiraan bagi kami mengenal Tuan, ucap kaisar. Sebagai ucapan terima kasih, terimalah sedikit hadiah dari kami, ucap Kaisar Mingchuan lalu beberapa pelayan keluar membawa 3 peti besar. Yang mulia Kaisar, hamba sudah melakukan tugas dan kewajiban hamba juga sudah mendapat bayaran dari sekte, sehingga hal yang demikian hamba rasa tidak perlu, ucap King Ruo tulus. Mendengar jawaban itu, Kaisar dan semua orang lalu membungkukkan badannya. Tuan King Ruo, maaf kami tidak bermaksud demikian, ucap Kaisar salah sangka. King Ruo menjadi sangat bingung saat melihat sikap tersebut. Yang mulia, mengapa kalian selalu melakukan ini? Aku merasa sangat tidak nyaman, ucap King Ruo. Lalu semua orang menyadari bahwa King Ruo sebelumnya tidak tersinggung, justru dengan berlutut dengan di hadapannya yang membuatnya tersinggung. Baiklah, hadiahnya aku terima, ucapnya sambil mengibaskan tangannya. Sus, ketiga peti menghilang. Seketika itu mereka dibuat ternganga. Kemana peti-peti besar tersebut, ucap mereka bingung. Mereka tampak kebingungan, karena biasanya para kultivator memiliki cincin penyimpanan di jarinya, tetapi tidak dengan King Ruo, jari-jarinya bersih dan polos tanpa hiasan tersebut. Sebagai bentuk terima kasihku juga atas hadiah Kaisar, mohon Kaisar juga menerima hadiah dariku, ucapnya sambil memberikan sebuah kotak giok berwarna hitam. Melihat itu, Kaisar dengan segera turun dari tahtanya untuk menerima hadiah tersebut. Saat Kaisar melihat isinya, tangannya bergetar sehingga membuat semua orang yang hadir penasaran. Terima kasih Tuan King Ruo, ucap Kaisar terbata-bata. Baiklah, aku rasa semuanya telah selesai, sehingga tidak ada hal yang dapat aku lakukan lagi. Jadi aku akan melanjutkan perjalananku, ucap King Ruo. Yang mulia Kaisar Mingchuan senang bekerja sama dengan Anda, serta Anda sekalian terima kasih, ucapnya lalu menghilang. Semua orang di istana tersebut masih terdiam, mereka bahkan seperti melihat hantu. Para kultivator tingkat tinggi yang hadir di aula istana juga tidak kalah terkejut. Dari cerita yang mereka dengar, saat King Ruo masih menjadi kultivator tingkat raja dirinya sudah mampu menyaingi kultivator pertapa. Bahkan saat menjadi kultivator kaisar dirinya dengan mudah membunuh kultivator tingkat spiritual. Seberapa kuat pemuda itu, ucap para kultivator dan para pejabat kekaisaran yang hadir kagum. Ayah, hadiah apa yang telah diberikan oleh Tuan Muda King Ruo? Tanya putra mahkota mengejutkan kaisar dari lamunannya yang masih berdiri. Hahaha. Ini adalah item yang sangat langka dan luar biasa, ucapnya sambil menarik keluar 7 butir buah anggur dari tangkainya. Semua mata takjub, terutama mereka para kultivator, mereka tahu buah legendaris tersebut. Dan Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di utara perbatasan Kekaisaran Bei, King Ruo mulai melangkahkan kakinya ke arah barat menuju Kekaisaran Wei. Setelah terbang selama 1 minggu menggunakan teknik hukum ruang dan waktu, King Ruo akhirnya tiba di kerajaan Qi lalu mencari penginapan untuk memulihkan tenaga. Kerajaan Qi merupakan wilayah Kekaisaran Wei.
Sebelumnya kerajaan ini pernah dibantu oleh Liga Bayangan melakukan pemberontakan pada Kekaisaran Wei sehingga King Ruo tahu seluk-beluk kerajaan tersebut. Di ibu kota kerajaan, King Ruo menemukan penginapan untuk beberapa hari sebelum menuju ke klan Tian. Memasuki penginapan, karena tidak menyukai keramaian, King Ruo pergi ke lantai 3 yang merupakan lantai yang khusus untuk kalangan kaya dan bangsawan. Selain itu, ada lantai 4 yang merupakan lantai yang hanya khusus untuk kalangan yang lebih tinggi. King Ruo menikmati makanan dengan tenang sambil ditemani arak. Seorang gadis cantik dengan lekuk tubuh menggoda dengan keharuman tubuhnya yang khas yang dapat membangkitkan gairah seorang lelaki menghampirinya. "Tuan muda, bolehkah aku duduk di sini?" tanya gadis tersebut menyapa. "Oh, tentu silahkan," jawab King Ruo ramah. Gadis tersebut lalu memesan makanan dan arak terbaik pada pelayan. "Tuan muda dari mana?" tanya gadis tersebut menginterogasi dengan ramah. "Haha, aku hanya pengembara yang kebetulan lewat," jawab King Ruo tenang. Tidak beberapa lama, masuk beberapa orang dengan pakaian bangsawan. Tampak seorang pemuda yang cukup tampan di antara mereka bertindak sebagai pemimpin. Saat pemuda tersebut melihat sang gadis bercakap-cakap dengan King Ruo dengan ramah, wajahnya tiba-tiba memerah. Hatinya terbakar amarah saat melihat gadis tersebut tertawa dengan gembira saat bersama pemuda yang tidak dikenalnya. "Pelayan," ucap pemuda tersebut pada seorang pelayan. "Hamba pangeran," ucap pelayan. "Aku ingin tahu siapa pemuda itu," ucapnya sambil menunjuk ke arah King Ruo. "Maaf pangeran, hamba juga tidak tahu," jawab pelayan tersebut. "Haha, baiklah. Pelayan, aku ingin makanan dan arak terbaik," ucapnya. "Baik pangeran," ucap pelayan tersebut segera pergi. Pangeran tersebut lalu meninggalkan kelompoknya menuju meja King Ruo. "Tuan muda, apakah aku boleh duduk di sini?" ucapnya merendah. Saat melihat pemuda tersebut datang, wajah gadis cantik tersebut berubah masam. "Aku rasa Nona Ying tidak menyukainya, silahkan mencari meja yang lain," balas King Ruo datar. Wajah pemuda tersebut langsung memerah. "Hao Ying, sampah dari manakah pemuda ini? Bahkan aku Pangeran Kisao tidak dihormatinya," tanyanya kepada Nona tersebut. "Oh, Pangeran, maaf hamba tidak mengenal Anda sebelumnya, tapi mohon maaf, silahkan Yang Mulia Pangeran mencari meja yang lain," balas King Ruo datar sambil melanjutkan minumannya. "Hao Ying, sejak kapan kau berhubungan dengan sampah ini?" ucapnya dengan keras sehingga membuat beberapa tamu yang lain menjadi tidak enak. Melihat hal itu, buru-buru manajer penginapan menghampiri. "Yang Mulia Pangeran Kisao, tolong jaga keamanan dan kenyamanan bersama," ucapnya memberanikan diri. "Pak." Manajer tersebut mendapat tamparan keras, dengan meringis manajer tersebut pergi. "Yang Mulia Pangeran, silahkan duduk, aku bisa mencari meja yang lain," ucap King Ruo. "Nona Ying, mari pergi," ucap King Ruo beranjak menuju lantai 4. "Hahaha, sampah dari mana yang bisa memasuki lantai 4, ucap Kisao mengejek. King Ruo lalu memberikan manajer tersebut kantong yang berisi 100.000 kristal jiwa untuk memasuki lantai 4. Dengan segera manajer tersebut mengantar mereka berdua ke lantai 4. Lantai 4 merupakan lantai khusus untuk kalangan tingkat tinggi, untuk biaya masuknya saja 50.000 kristal jiwa per orang. "Aku ingin arak terbaik dari yang terbaik," ucapnya sekali lagi memberikan kantong yang berisi 100.000 kristal jiwa. King Ruo dan Hao Ying memasuki ruangan tersebut. Ruangan besar itu tampak sepi dan lengang. Aroma wewangian yang harum dan menyegarkan seketika menyapu hidung. "Aku menyukai tempat ini," ucap King Ruo duduk sambil menikmati pemandangan ibu kota kerajaan. Hao Ying masih terdiam melihat sikap King Ruo yang terlihat tenang dan santai. "Tuan muda Ruo, kita telah menyinggung Pangeran Kisao," ucap Hao Ying cemas. "Nona Ying, tidak ada yang perlu dicemaskan. Selalu ada cara dan solusi untuk setiap masalah, jadi tidak perlu khawatir." "Apakah kekhawatiran dapat menyelesaikan masalah?" "Aku rasa tidak, justru akan menambah permasalahan itu sendiri," ucap King Ruo bijak. Hao Ying terdiam takjub. Pemuda ini masih sangat muda, tapi sungguh bijak batinnya.
Di lantai 3, Kisao yang masih marah lalu bergegas naik ke lantai 4, walaupun sepertinya tidak rela menyerahkan uangnya. Saat masuk wajahnya semakin memerah saat melihat Hou Ying dan King Ruo bercanda dengan tawa lepas. "Hei sampah, apakah kau tahu siapa gadis ini?" "Dia adalah tunanganku," ucapnya sambil menunjuk Hou Ying. "Apa? Sejak kapan aku menjadi tunanganmu? Jangan pernah bermimpi untuk itu pangeran," jawab Hou Ying sengit. "Haha, aku adalah pangeran, dan berhak memutuskan hal yang demikian," ucapnya angkuh. King Ruo terdiam lalu menatap Kisou. "Pangeran, aku rasa aku sudah sangat bermurah hati kepada Anda, tolong jaga sikap Anda," ucap King Ruo. "Apa, bermurah hati? Justru akulah yang sangat bermurah hati, karena dari awal aku tidak membunuhmu," balasnya sombong. Pak, pak, suara tamparan bergema. Tiba-tiba Kisao meringis menahan wajahnya yang memerah. "Kau berani menamparku, Bangs Pak." "Pak," belum selesai pangeran tersebut melontarkan perkataannya, wajahnya ditampar lagi. "Seorang pangeran kecil seperti Anda sepertinya perlu mendapat pelajaran dariku, supaya dapat membuka mata dan melebarkan pemikiran Anda," ucap King Ruo tenang. "Dari awal Anda sudah mengganggu kami, bahkan kami sudah pindah ke lantai ini, tapi Anda masih terus mengganggu kami. Jadi apa yang Anda inginkan?" ucap King Ruo yang mulai marah. "Bangsat, tentu aku ingin membunuhmu," teriak Kisao marah lalu menyerang. Slas, sebuah tangan melayang lalu terjatuh di lantai. Buk, tidak hanya itu, lalu darah menyembur dari lengan tersebut. "Haha, seorang pangeran kecil seperti Anda ingin menyentuhku. Kau bukan tandinganku, jadi keluarlah sebelum aku bertindak lebih jauh," ucapnya sambil menendang keluar tubuh Kisao dari lantai 4. Buk, prajurit terkejut saat melihat tubuh Kisao terlempar dari lantai 4 sampai ke lantai bawah penginapan. "Ah!" teriaknya kesakitan dengan tubuh berlumuran darah dengan satu tangannya telah terpotong. Melihat hal itu, prajurit lalu segera menolongnya. "Aku menjadi tidak selera untuk minum," ucap King Ruo. "Tuan muda, bagaimana ini? Anda telah melukai seorang pangeran," ucap Hou Ying kini benar-benar ketakutan. "Ah Nona Ying, apakah kau tidak ingat dengan apa yang aku ucapkan sebelumnya?" balas King Ruo dengan sangat tenang. Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di aula istana kerajaan Qi. Raja Qisang mengamuk dengan memecahkan barang yang ada di hadapannya. "Cepat kalian pergi tangkap pemuda bangsat itu," perintahnya pada 3 jenderal yang berdiri di hadapannya. Dengan segera, para jenderal tersebut lalu bergegas pergi. King Ruo yang telah kehilangan selera akhirnya turun dari lantai 4 untuk mencari penginapan lain sambil melihat suasana kota kerajaan. Saat dirinya keluar dari penginapan, di halaman telah berdiri pasukan lengkap bersama 3 jenderal yang terlihat bersiap siaga. "Jenderal, itu dia orangnya," ucap seorang pemuda yang pergi bersama Kisao sebelumnya. "Ying Er," ucap Jenderal Hou Qing saat melihat putrinya keluar bersama King Ruo. "Ayah," ucap Hou Ying saat melihat ayahnya bersama 3 jenderal lainnya. "Tangkap pemuda itu," ucap Jenderal Bing Hao pada prajurit yang ada bersamanya, lalu dengan segera para prajurit mengelilingi King Ruo. "Para jenderal yang terhormat, aku akan mengikuti jenderal sekalian, tapi aku tidak mau para prajurit kalian menyentuhku," ucap King Ruo yang terlihat masih tenang. "Haha, baiklah," ucap Jenderal Han yang dari tadi berusaha menyelidiki King Ruo. Dirinya yakin bahwa King Ruo mungkin bukan orang sembarangan, karena dia berani melukai seorang pangeran, bahkan dengan tenang tanpa melarikan diri. Mereka lalu bergegas ke istana. Saat memasuki aula istana, tampak Raja Qisang masih sangat marah. Di hadapannya, terlihat putranya duduk dengan wajah lemah, tangan kanannya yang telah terpotong sebelumnya kini telah diperban. Saat King Ruo dan Hou Ying dan 3 jenderal masuk, Kisao yang masih lemah lalu berdiri. "Ayah, itu pelacur yang sudah mengakibatkan semua ini, karena dia menghasut pemuda bangsat itu, sehingga dia melakukan semua ini," ucap Kisao memfitnah Hou Ying. "Yang mulia Raja," ucap Jenderal Hou Qing dan Hou Ying sambil berlutut memohon pengampunan.
Tiba-tiba, pak, tamparan keras mengisi aula istana tersebut. Tampak wajah pucat Kisao sebelumnya seperti cabai merah. Bangsaat, lancang sekali berani menampar wajah putraku di hadapanku, sungguh ingin mati kau. Teriak Kisang marah. Haha, sungguh keterlaluan. Raja dan putranya ternyata benar-benar orang yang busuk, ucap King Ruo tanpa takut. Jenderal, beri pemuda itu pelajaran. Ucap Kisang dengan marah lalu tanpa ragu Jenderal Bing Hao dan Han Bo menyerang King Ruo. Wush, boom, ledakan keras terjadi. Kedua jenderal tersebut terlempar terbang. Ah, teriaknya dengan berlumuran darah. Jenderal, kalian belum pantas untuk menyentuhku, ucap King Ruo dingin. Mata Kisang dan Kisao terbelalak, bagaimana mungkin dua ranah pertapa suci tingkat tinggi dengan mudah dikirim terbang. Kedua jenderal itu juga terkejut. Jika bukan karena tingkat kultivasi mereka yang tinggi, pasti mereka akan mati dengan serangan tersebut. Jenderal Hawking, boleh aku tahu siapa raja ini? Tanya King Ruo bertanya sambil menunjuk ke arah raja. Yang mulia Raja Kisang Tuan Muda, jawab Hawking ketakutan karena dirinya takut menyinggung raja dan King Ruo. Hahaha, aku kira dia Raja Kitong. Ternyata kerajaan Qi sudah memiliki raja baru, Kisang, di mana Kitong sekarang? Tanya King Ruo dengan tatapan tajam. Semua orang terdiam. Para menteri, para jenderal serta para kultivator yang lain tidak ada yang berani berbicara. Hahaha, ternyata Anda adalah salah satu cecunguk Kitong, ucap Kisang tertawa dengan keras. Kitong dan keluarganya kini telah menjadi tanah, dan sebentar lagi kau akan menyusulnya. Ucap Kisang dengan sangat sombong. Oh, apakah kerajaan ini masih wilayah Kekaisaran Wei? Tanya King Ruo sekali lagi. Hahaha, anak muda, kau kurang informasi. Saat ini kerajaan ini telah menjadi wilayah Kekaisaran Bei, ucap Kisang sambil tertawa. King Ruo tampak sedang berpikir. Jika demikian, dapatkah Yang Mulia Raja memanggil Min Chuan dan Bai Zhang datang di tempat ini? Ucap King Ruo masih merendah. Seketika itu, semua orang terdiam, siapa pemuda ini sebenarnya? Gumam Jenderal Hawking. Hahaha, sampah seperti kau tidak pantas untuk bertemu dengan Kaisar, ucap Kisang merendahkan King Ruo. Jika demikian, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu, balas King Ruo lalu suos. Rantai jiwa melilit Kisao. Selas. Kekuatan petir menjalar seperti riak ombak menyerang tubuhnya. Ah, Kisao meraung kesakitan. Jika Anda tidak ingin melihat putramu mati, segera panggil sekarang juga. Teriaknya keras. Baik, tetapi jangan bunuh putraku, ucap Kisang ketakutan. Dengan segera dirinya membuat surat resmi lalu memerintahkan Menteri Pertahanan untuk pergi. Baiklah, aku akan senang hati menunggu. Apakah tidak ada yang membawa makanan dan minuman? Ucapnya dengan santai. Semua orang masih terdiam. Panggil semua menteri dan jenderal, kita akan adakan penyambutan dua kaisar, ucapnya memecah keheningan. Kisang tersadar bahwa ucapan King Ruo benar. Kisang lalu memerintahkan semua orang bekerja mempersiapkan hal-hal yang dianggap penting dalam penyambutan kaisar tersebut. Kini Jenderal Hawking merasa yakin jika pemuda yang ada di hadapannya bukanlah figur sembarangan. Di samping Hawking menatap King Ruo dengan penuh tanda tanya. Dan singkat cerita, 7 hari kemudian, akhirnya terlihat iring-iringan besar dari dua arah memasuki pusat ibu kota kerajaan Qi. Di dalam istana, selama 7 hari itu, King Ruo tidak beranjak dari tempat duduknya, dengan terus makan dan minum bersama para jenderal dan menteri yang ada di dalam ruangan tersebut. Di tahta, duduk Kisang dengan wajah kusut, sedangkan di sisinya Kisao bahkan tidak berani menatap King Ruo. Karena jika dirinya menatap King Ruo, kekuatan petir yang ada pada rantai yang mengikat dirinya langsung menyerang tubuhnya. Tiba-tiba dari arah gerbang terdengar teriakan. Yang Mulia Kaisar Min Chuan tiba, lalu semua orang berdiri menyambut. Saat Kaisar Min Chuan melihat King Ruo ada di antara mereka, dengan cepat dirinya melangkahkan kakinya.
Tuan Muda Ruo, ucapnya sambil membungkukkan badannya di hadapan King Ruo. Melihat tindakan tersebut, semua orang di dalam ruangan itu lalu berlutut. Kaisar Mingchuan, apakah Anda tidak ingat sebelumnya bahwa aku tidak menyukainya? Ucap King Ruo. Baik Tuan Muda, balas Mingchuan lalu berdiri diikuti oleh yang lain. Yang mulia Kaisar Bai Zhang tiba, ucap penjaga gerbang. Bai Zhang dan rombongnya tiba. Saat melihat King Ruo ada di antara mereka, dengan segera Bai Zhang mempercepat langkahnya. Salam Tuan Muda Ruo, ucapnya sambil membungkukkan badannya di hadapan King Ruo. Kaisar Bai Zhang, sudahlah jangan terlalu sopan padaku, ucap King Ruo. Baik Tuan, ucapnya dengan hormat. Semua orang di dalam ruangan itu saling berpandang-pandangan. Mereka tidak tahu siapa yang harus memulai pembicaraan. Qi Shao dan Qi Sang kini mulai berkeringat dingin. Bahkan para menteri dan jenderal yang ada di dalam ruangan itu merasakan hal yang demikian, terlebih Jenderal Bing Hao dan Jenderal Han Bo kini lututnya bergetar kuat dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Hahaha, semua orang silahkan duduk. Perjamuan telah siap, ayo kita makan dulu, ucap King Ruo memecah keheningan. Kedua kaisar itu duduk bersamaan serta semua orang juga mulai mengambil tempat duduknya masing-masing. Mereka lalu mulai makan dan minum. Tampak seperti tidak ada masalah, itu adalah ketenangan sebelum badai. Setelah cukup lama, King Ruo lalu memandang Mingchuan dan Bai Zhang. Baiklah, karena semua telah berkumpul, aku akan ke pokok permasalahannya. Tiba-tiba semua orang terdiam. Beberapa tahun yang lalu, kerajaan Qi adalah bagian dari Kekaisaran Wei. Saat itu Qitong bersama Liga Bayangan melakukan penyerangan ke Kekaisaran Wei, dan beberapa hari yang lalu, Raja baru Qi Sang ini menyatakan bahwa kerajaan Qi sudah menjadi bagian dari Kekaisaran Bei. Aku memanggil kalian berdua supaya menjelaskan kepadaku mengapa bisa demikian. Tujuanku jelas, bahwa aku tidak ingin ada lagi peperangan antar dua kekaisaran karena kalian adalah sekutuku, ucap King Ruo singkat. Kaisar Bai Zhang dan Mingchuan saling berpandangan. Tuan, saat itu ketika peperangan telah usai dan pasukan Liga Bayangan telah ditumpas, pihak kerajaan Qi mengajukan proposal perdamaian. Saat itu Qi Sang dan pasukannya menyerahkan kepala Qitong dan keluarganya serta kompensasi yang layak. Karena mengingat kerajaan Qi tidak terlalu memberi manfaat bagi Kekaisaran Wei, jadi aku melepaskannya menjadi wilayah independen, ucap Bai Zhang. King Ruo mengangguk-angguk. Mingchuan jelaskan padaku mengapa bisa kerajaan Qi menjadi wilayah Kekaisaran Bei. Tanya King Ruo. Tuan, saat itu Qi Sang bersama pasukannya mengajukan proposal aliansi sebagai bagian wilayah Kekaisaran Bei dengan menyatakan kesetiaan penuh. Kekaisaran tentu tidak menolak karena wilayah ini merupakan penghasil besi terbaik lalu aku memberikan pasukan dan berbagai bantuan, jelas Mingchuan. Baiklah, aku paham sekarang. Jadi wilayah Qi bukan otoritas Kekaisaran Wei lagi. Kaisar Mingchuan, beberapa hari yang lalu, saat aku menikmati waktu istirahatku, putra bawahanmu telah memprovokasiku beberapa kali hingga aku datang ke istana ini. Selain itu, bawahanmu juga sama busuknya dengan putranya. Lalu aku memahami, ternyata bawahanmu telah membunuh tuannya terdahulu, bahkan tidak menyisakan garis keturunannya lalu mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Mingchuan, apa tindakanmu? Tanya King Ruo. Tiba-tiba wajah Mingchuan memerah. Prajurit, tangkap Qi Sang dan seluruh keluarganya. Ucapnya marah. Pasukan besar lalu bergerak. Mereka menangkap seluruh keluarga dan membawanya ke istana. Lakukan apa yang kalian anggap baik, tapi setelah kepergianku, ucap King Ruo keras. Karena akan terjadi kekosongan pemerintahan, mohon Tuan menunjuk siapa yang dianggap layak menjadi raja, ucap Mingchuan sambil menatap King Ruo. Jika demikian aku ingin Jenderal Hawking menjadi raja dan dua jenderal tersebut sebagai jenderal utamanya, ucap King Ruo sambil menunjuk Jenderal Bing Hao dan Han Bo. Baik Tuan Muda, sesuai dengan permintaan Tuan, ucap Kaisar Mingchuan senang. Kaisar Mingchuan, Kaisar Bai Zhang, aku tidak ingin mendengar ada perang di antara kalian, ucap King Ruo mengingatkan.
Baik Tuan Muda, jawab kedua kaisar tersebut bersamaan. King Ruo lalu menatap Hou Ying dengan lembut, bantu ayahmu menjadi raja yang baik, raja yang berintegritas dan yang mencintai rakyat, ucapnya lembut lalu menghilang. Semua orang di dalam ruangan tersebut terdiam saat tubuh King Ruo tiba-tiba lenyap seperti asap. Baiklah, dengan ini aku menyatakan Hou King akan menjadi raja kerajaan Qi, dan sebagai titah dari Tuan Muda King Ruo maka kerajaan Qi akan menjadi daerah netral yang dapat menjembatani perdamaian antara dua kekaisaran, ucap Min Chuan lalu menulis pernyataan tersebut dengan materai kekaisaran yang diikuti oleh Bai Zhang. Saat Min Chuan menyebutkan nama King Ruo, maka semua orang lalu mengerti siapa pemuda tampan tersebut. King Ruo terus bergerak ke arah barat, dan singkat cerita, 7 hari telah berlalu, King Ruo tiba di kota lembah berkabut. Dari kota tersebut jarak antara Gunung Tian dapat ditempuh 1 hari perjalanan jika menggunakan hukum ruang dan waktu. King Ruo lalu memasuki pusat kota dan mencari penginapan untuk beberapa hari. Tuan Muda silahkan, ucap pelayan cantik mempersilahkan King Ruo masuk ke dalam ruangannya. Aku ingin beristirahat, dan aku tidak ingin diganggu, ucapnya sambil menyerahkan kantong berisi 1000 kristal jiwa sebagai tips pada pelayan tersebut. Di dalam kamar, King Ruo langsung memasuki dunia jiwanya. Ayah, ucap Zilong kegirangan. Hahaha, Zilong, kau semakin besar, ucapnya senang sambil mengelus lembut kepala naga ungu kecil tersebut. Bagaimana kabar kebun tanaman buah-buahan kita? Tanya King Ruo. Ayah lihat, ucap Zilong sambil mengeluarkan berbagai buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Hahaha, panen pertama ternyata cukup banyak. Zilong, ayah ingin menerobos, bantu ayah melihat dunia luar, ucapnya. Baik ayah. King Ruo lalu meraih buah-buahan abadi tersebut dan mulai memakannya dalam jumlah yang banyak. Jika itu adalah tubuh biasa, tentu akan meledak. Setelah cukup lama, sambil menunggu reaksi dari buah-buahan tersebut, King Ruo juga menyerap kristal naga. Sus, gelombang kekuatan mulai bergejolak, King Ruo mulai mengedarkan teknik kultivasi jiwa dewa untuk mengarahkan kekuatan tersebut pada inti jiwanya. Bos, akhirnya dirinya menerobos ke tingkat pertapa tingkat menengah. Tidak hanya berhenti di situ, King Ruo lalu mengeluarkan beberapa kristal langit lalu mulai menyerapnya lagi. Kali ini ledakan gelombang kekuatan yang ada dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Bos, bom. Sinar cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, siut, roar. Siulan dan raungan dua kekuatan ilahi berputar-putar di atas kepalanya. Ayah, kamu, teriak Zilong terkejut. Tubuh King Ruo dikelilingi kekuatan aneh yang membuat Zilong tertindas dan ketakutan. Tak berselang lama kekuatan itu akhirnya mereda. Hahaha, ayah selamat, ini luar biasa, ucap Zilong kagum. Lompatan kultivasi yang sungguh di luar nalar. Dari ranah pertapa tingkat dasar lalu menjadi ranah pertapa suci tingkat menengah. Ayah, sebenarnya itu tadi kekuatan apa, ucap Zilong penasaran. Hahaha, Zilong, apakah kau merasa tertindas sebelumnya? Tanya King Ruo. Benar ayah. Aku bahkan merasakan kekuatan aneh itu terhubung denganku, ucap Zilong bersemangat. Zilong, perlu kamu ketahui, itu adalah kekuatan sejati ayah. Itu adalah darah Dewa Luo, ucap King Ruo menjelaskan. Jadi itu alasan tubuh ayah dapat menahan semua buah-buahan abadi itu. Betul, Zilong, ayah lihat kamu juga rakus memakan buah-buahan tersebut, jika tidak ada kekuatan darahku dalam tubuhmu. Apakah tubuh kecilmu juga mampu menahan kekuatan buah-buahan tersebut? Tanya King Ruo. Hahaha, ayah, aku tidak rakus, tapi aku hanya lapar, balas Zilong membela diri. Zilong lalu mengerti mengapa dirinya bisa memakan buah tersebut sesuka hati, berarti ayahnya King Ruo juga telah menurunkan garis darah Dewa Luo padanya. Ayah terima kasih, ucapnya manja. Zilong, apakah kau terus mengawasi kristal giok jiwa Ibu Ling? Tanya King Ruo. Ya ayah, aku selalu mengawasinya, sepertinya tidak ada yang aneh, tapi ayah, 1 hari yang lalu aku melihat cahaya hijau seperti keluar dari kristal itu, jawab Zilong. Apa, ada warna hijau keluar? Benar ayah,
Saat itu aku terus menatapnya, tiba-tiba cahaya warna hijau keluar dari sana, ucapnya. Dengan segera King Ruo pergi ke hutan bambu emas dan memasuki villa. Di dalam kamarnya kini tampak kristal giok jiwa King Ling telah berubah warna menjadi warna ungu keemasan. Hahaha, akhirnya, ucap King Ruo tertawa bahagia. Ayah, apa maksudnya? Tanya Zilong penasaran. Zilong, itu artinya Ibu Ling telah sembuh. Baiklah, kamu berlatih yang rajin, gunakan sumber daya yang ada, ayah akan keluar untuk menemui ibumu, ucapnya lalu menghilang. King Ruo keluar dari kamarnya lalu menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan kekuatan ranah pertapa suci tingkat menengah dan dibantu dengan teknik hukum ruang dan waktu, jarak tempuh yang seharusnya 1 hari kini menjadi setengah hari saja. Dan langsung Mimin geser ceritanya. Gunung Langit wilayah Klantian. 7 penjaga di Gunung Langit terkejut saat melihat sinar emas melesat ke arah mereka. Slos. Sinar tersebut berubah menjadi pemuda tampan. Para penjaga menatap takjub dengan penuh kegembiraan, mereka semua lalu berlutut. Hormat pada penguasa muda, ucapnya bersamaan. Haha, ternyata kalian masih mengingatku, ucap King Ruo senang. Ambillah untuk kalian, ucapnya sambil memberikan ke-7 pemuda tersebut masing-masing 2 buah persik abadi. Ke-7 pemuda tersebut sangat gembira. Penguasa muda terima kasih, ucap mereka girang. Baiklah, aku akan masuk, balas King Ruo lalu menghilang. Mata ke-7 pemuda tersebut bersinar saat melihat buah persik abadi yang ada di tangannya. Terima kasih penguasa muda, ucapnya sekali lagi. Di dalam dunia kecil Klantian, King Ling yang sedang berdiri di taman sambil memandangi kolam ikan merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba sebuah tangan hangat memeluknya dari belakang. Lepaskan, teriaknya marah. Lalu tiba-tiba tubuhnya berada di halaman villa bambu emas. Matanya berkaca-kaca saat menatap bangunan tersebut. Apakah aku di kota perak? Apa yang terjadi? Ucap King Ling kebingungan sambil mengawasi keadaan sekitar. Ini benar-benar nyata, ucapnya sambil meraba segala sesuatu yang ditemuinya, meja dan kursi dan semua pemandangan yang sangat familiar. Dengan perlahan dirinya memasuki bangunan tersebut. Tidak, ini pasti mimpi, gumam King Ling sambil terus melangkahkan kakinya. Perlahan dirinya menyusuri setiap ruangan. Tapi ini terasa nyata, gumamnya lagi. Saat memasuki kamar King Ruo, langkahnya terhenti, dan matanya mulai basah. Tidak, ini tidak mungkin, apakah aku bermimpi, gumam King Ling terus-menerus. Membuktikan keraguannya, King Ling segera menghampiri King Ruo yang sedang duduk di tempat tidurnya. Tangan halusnya menyentuh wajah King Ruo, dan mengusapnya dengan lembut. Ini bukan mimpi, ucap King Ling masih ragu. Apakah kau jiwa kekasihku? Tanya King Ling dengan air mata yang masih mengalir di pipinya. King Ruo lalu memeluknya dengan erat. Kamu tidak bermimpi sayang, ini aku, balas King Ruo. King Ling terdiam dan masih merasa ragu. Lalu di manakah kita? Tanya King Ling masih dalam kebingungannya. King Ruo menatap matanya yang indah lalu mengecup bibirnya dengan lembut. Ini nyata sayang, jawab King Ruo lembut sambil mengusap rambutnya. Dalam pelukan King Ruo, tangisan King Ling meledak sejadi-jadinya. King Ruo membiarkannya untuk melepas kerinduannya dengan memeluk erat sambil mengusap-usap punggung lembutnya. Ruo Gege, kita ada di mana? Tanya King Ling menyudahi tangisannya sambil menatap wajah kekasihnya. Kita ada dunia jiwa, jawab King Ruo lembut. Ling banyak hal yang akan aku ceritakan kepadamu, ucap King Ruo lalu mengajak King Ling keluar menuju halaman. Saat mereka tiba di halaman, seekor naga ungu kecil menghampirinya. Ayah, apakah dia Ibu Ling? Tanya Zilong dengan penasaran. Siapa dia? Tanya King Ling dengan mata tajam menatap naga tersebut. Benar, ini adalah Ibu Ling, jawab King Ruo. Ayah, Ibu Ling ternyata sangat cantik, ucap Zilong. Zilong, beri hormat pada ibumu, ucap King Ruo. Baik ayah. Ibu Ling, terimalah hormatku. Aku King Zilong memberi hormat kepada Ibu Ling, ucap naga kecil ungu itu memperkenalkan dirinya. Ayah, bolehkan aku bercerita? Tanya Zilong. Baiklah,
ayah dan ibumu akan mendengarnya, jawab King Ruo memandang King Ling yang terlihat penasaran dan bingung. King Ruo lalu duduk dan bersama dengan King Ling dengan posisi tubuh King Ling menyandar dalam pelukannya. Zilong, ayo ceritakan yang ingin kau ceritakan, ucap King Ruo. Baik ayah, jawab Zilong dengan semangat. Ibu Ling, aku King Zilong putra King Ruo. Aku terlahir dari telur naga ungu, dan ayah memberikan kekuatan darahnya kepadaku sebelum aku menetas, sehingga lahirlah aku yang tampan ini, ucapnya bangga. Zilong terus bercerita sampai larut tanpa henti hingga menjelang pagi. Sesekali King Ling mencubit perut King Ruo, karena Zilong menceritakan dengan detail semua perjalanan yang dilewati King Ruo. Mulai dari Sekte Gunung Emas, pertemuan dengan para wanita cantik, pertempuran dan perjalanannya. Haha, Ibu Ling, ayah sangat hebat, sekarang dia sudah menjadi kultivator pertapa suci, dan ayah sekarang bisa sangat mudah membunuh kultivator ranah dewa, ucap Zilong bangga. Setelah mendengar cerita Zilong, hati King Ling dipenuhi kebahagiaan, rasa bingung dan penasarannya terobati. Haha, Zilong, kemari nak, ucap King Ling lembut lalu mengusap-usap kepala naga kecil tersebut. Hahaha, anak yang baik, ucap King Ling tertawa renyah. Ibu Ling, saat ini kita ada di dunia jiwa ayah, dan aku akan membawa ibu berkeliling ke seluruh tempat ini, ucapnya bersemangat. Ayo nak, ibu juga sangat ingin tahu isi tempat ini, balas King Ling bersemangat. Baiklah, kalau begitu aku akan menemui para leluhur Tian. Zilong, temani ibumu, ucap King Ruo. Baik ayah, balas Zilong. Di kediaman klan Tian, leluhur Tian Lai, leluhur Tian Long dan Tian Chen, tetua agung Tian Sa, Patriark Tian Tai dan para tetua lainnya terlihat panik ketakutan. Sudah semalaman King Ling menghilang, tetapi satupun di antara mereka tidak ada yang menemukan jejaknya sama sekali. Jika penguasa muda datang, apa yang akan kita jelaskan, ucap Tian Tai dengan wajah kusut. Panggil para penjaga yang bertugas di luar, ucap Tian Tai. Tak berselang lama, suos, para penjaga tersebut tiba. Tian Hoi, dan kalian semua yang berjaga di luar, apa ada yang masuk atau keluar dari dunia kecil kita? Tanya Patriark Tian Tai menginterogasi. Patriark, kemarin sore penguasa muda datang melewati kami yang berjaga, tetapi kami tidak melihatnya keluar, ucap Tian Hoi menjelaskan. Kening semua orang berkerut. Apakah kau yakin itu dia? Tanya Tian Tai ragu. Benar Patriark, itu adalah dia dengan aura kekuatan darahnya, wajahnya, suara bahkan tatapan matanya, aku yakin itu adalah dirinya, jawab Tian Hoi. Swos, seorang penjaga tiba. Patriark, para leluhur dan para tetua, ayo ke aula istana, ada sesuatu di sana, ucap penjaga melapor. Semua orang lalu bergegas ke aula istana. Saat tiba, semua mata memandang takjub. Di tengah aula, ada 5 peti besar berisi berbagai buah-buahan abadi. Swos, King Ruo muncul di hadapan mereka. Hormat pada penguasa muda, ucap semua orang sambil berlutut. Patriark Tian Tai sangat senang, bahkan semua orang merasa demikian. Penguasa muda, apakah ini darimu? Tanya Tian Tai sambil menunjuk peti-peti yang tersusun di tengah ruangan tersebut. King Ruo hanya mengangguk dan tersenyum sebagai jawabannya. Penguasa muda, ini sangat banyak, ucap Tian Tai. Tian Tai, leluhur Tian Lai serta semua orang, terima kasih telah menjaga istriku, dan terima kasih sudah menyembuhkannya, ucap King Ruo tulus. Penguasa muda, itu adalah tugas dan kewajiban kami, jawab Tian Tai dengan hormat. Untuk merayakan pertemuan ini dan kesembuhan calon istriku, malam ini kita akan minum bersama, ucap King Ruo sambil mengeluarkan 2 botol besar eliksir kristal langit, dan puluhan botol arak kristal rumput dan beberapa arak terbaik. Semua yang hadir di aula istana minum bersama hingga sampai larut lalu mereka membubarkan diri. Di dalam dunia jiwa King Ruo, King Ling dan Zilong sedang berada di dalam istana emas. Mereka sedang sibuk memisahkan berbagai item berharga dan mengelompokkannya. Sesekali tawa renyah King Ling terdengar saat melihat sikap Zilong. King Ruo muncul di belakang King Ling lalu memeluknya.
Ruo Gege, apakah kau tidak melihat tatapan Zilong? Ucap King Ling menggoda Zilong. Haha, ibu aku tidak melihatnya, ucapnya sambil tertawa. Baiklah, karena ayah sudah datang, aku akan beristirahat, ucapnya lalu pergi. Haha, sungguh anak yang pengertian, ucap King Ruo senang lalu menggendong King Ling dan membawanya ke dalam kamar utama istana. Kamar indah dan mewah mengejutkan mata King Ling, berbagai hiasan dari emas dan kristal menghiasi seluruh sudut ruangannya. Aroma wewangian menyebar saat pintu ruangan tersebut terbuka. Ruo Gege, ini, tanya King Ling. Ini adalah kamar khusus untuk kita, ucap King Ruo menggoda. Tiba-tiba wajah King Ling bersemu merah dan terlihat malu-malu dan matanya berkaca-kaca. Ruo Gege, ini sangat indah, ucapnya senang. King Ruo lalu meletakkan tubuh King Ling di atas tempat tidur dengan perlahan. Baiklah. Waktunya beristirahat, ucap King Ruo merebahkan tubuhnya di samping King Ling lalu mendekapnya dengan erat hingga mereka terlelap. Pagi hari, King Ruo yang telah terbangun tidak segera beranjak dari tempatnya tetapi terus menatap wajah King Ling yang sedang tertidur pulas. Saat King Ling membuka mata, Ruo Gege, apa yang sedang kau lakukan? Ucapnya dengan senyum indah mekar dari wajahnya. King Ruo hanya tersenyum lalu mengecup keningnya dengan lembut. Ling Er, kau semakin cantik. Ling Er, kita akan melanjutkan perjalanan ke utara, ucap King Ruo sambil mengelus-elus lembut wajah cantik itu. Ruo Gege, aku akan mengikuti kemanapun kau pergi, jawabnya lembut. Baiklah, aku akan membersihkan diri dulu, ucap King Ruo lalu beranjak pergi. Aula utama klan Tian. Suasana aula kini tampak berbeda. Telah hadir patriark, para leluhur dan semua orang terlihat dengan wajah yang ceria sedang menunggu kedatangan King Ruo. Tiba-tiba King Ruo muncul bersama King Ling. Hormat pada penguasa muda dan tuan putri, ucap semua orang lalu berlutut. Hormat kalian aku terima, berdirilah, ucap King Ruo senang. Tiantai, para leluhur, dan semuanya. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Hari ini aku akan pergi bersama calon istriku. Aku harap kita dapat segera berjumpa kembali, ucap King Ruo. Tiantai, aku memiliki pemikiran besar. Suatu saat aku akan sangat memerlukan bantuan klan Tian, oleh karena itu terimalah sedikit pemberianku, ucap King Ruo sambil mengeluarkan 10 peti item langka dan buah-buahan abadi sekali lagi. Penguasa muda, pemberian sebelumnya sudah sangat banyak, lalu ini, tanya Tiantai. Terimalah. Aku akan sangat marah jika kalian menolaknya, ucap King Ruo tegas. Baiklah, akan kami terima, ucap Tiantai. Penguasa muda terima kasih, ucap semua orang. Penguasa muda, jaga diri baik-baik, ucap Tiantai dengan tulus. King Ruo hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya lalu menghilang. Saat King Ruo pergi, Tiantai lalu mulai membagikan item langka dan berbagai buah-buahan tersebut. Ingat kata-kata penguasa muda sebelumnya, kita harus tumbuh dan kuat bersama, jadi perbaiki buah-buahan ini. Ucap Tiantai memberi perintah. Di kaki Gunung Tian, King Ruo muncul bersama King Ling, mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Ling Er, sudah lama kita tidak berjalan kaki, ucap King Ruo sambil terus menggodanya. Mereka terus berjalan dengan berbagai cerita, sesekali tawa renyah King Ling memecah keheningan hutan tersebut. Setelah 1 hari berjalan menyusuri jalan setapak, tampak King Ling mulai kelelahan. Ling Er, mari kita beristirahat sebentar, ucap King Ruo sambil memberikan air minum pada King Ling. Makanlah, ucapnya sambil memberikan buah persik abadi. Tapi Ruo Gege, buah ini sangat kuat, ucap King Ling ragu. Makanlah semuanya akan baik-baik saja, ucap King Ruo menenangkan. Baiklah, ucap King Ling lalu menggigit buah tersebut. Huek, Ruo Gege ini mengapa rasanya tidak enak? Tanya King Ling. Hahaha, tawa King Ruo pecah saat melihat raut wajah King Ling yang berubah. Hahaha, Ling Er, kamu perlu menyesuaikan lidahmu terlebih dahulu, kunyahlah secara perlahan, ucapnya. King Ling lalu kembali mengunyah buah tersebut, setelah beberapa lama. Ruo Gege, ini benar-benar enak, ucapnya senang.
Haha, pertama kali aku memakan buah itu, aku juga merasakan hal yang sama, ucap King Ruo. Mereka berdua lalu memakan buah tersebut dengan lahap. Ini minumlah, ucap King Ruo sambil memberikan satu gelas kecil eliksir sari kristal langit. King Ling tanpa ragu langsung meminumnya. Tiba-tiba gelombang kekuatan besar bergelegak di dalam tubuhnya. Ruo GG, aku. Seraplah, ucap King Ruo. Baik, jawabnya lalu mengedarkan teknik kultivasi jiwa Dewi Nuwa. Kekuatan kehidupan dan pemeliharaan menyebar dari tubuhnya. Swos, swos. Sinar cahaya ungu keemasan keluar dari tubuhnya. King Ling menerobos ke tingkat kaisar puncak. King Ruo lalu memberi 500.000 kristal jiwa. Seraplah, ucapnya. King Ling lalu menyerap kristal jiwa tersebut untuk memperbaiki pondasi kultivasinya. Setelah 1 hari, King Ling akhirnya selesai menyerap kristal jiwa dan memperbaiki pondasi kultivasinya. Ling apakah kau kelelahan? Tanya King Ruo. King Ling menggelengkan kepalanya karena kini tubuhnya menjadi lebih kuat dan segar. Baiklah, aku tahu kau lelah, ucap King Ruo lalu menggendong King Ling dan terbang secara perlahan. Ruo GG, sepertinya kau sudah pandai mencari alasan, ucap King Ling menggoda. Hahaha, tawa King Ruo memecah renyah. Di bawah bimbingan leluhur Tian Lai, King Ling terus-menerus berada dalam formasi teknik pemurnian tubuh Dewi Langit, dan tingkat kultivasinya tidak pernah menerobos. Ling dengan teknik formasi Dewi Langit, tingkat kekuatan tubuhmu menjadi lebih murni dan lebih kuat 5 kali lipat dari tubuh biasa. Itulah alasan mengapa tubuhmu mampu menahan dan menyerap kekuatan buah abadi. Selain itu, ada kekuatan darah Dewa Luo dalam nadimu, ucap King Ruo. King Ling ingat sebelumnya King Ruo pernah memberikan setetes darah berwarna emas padanya. Ling asupan tubuhmu akan kristal jiwa juga meningkat 5 kali lipat dari biasanya, ucap King Ruo menjelaskan. King Ling akhirnya mengerti. Ruo GG, terima kasih, ucapnya sambil mencium pipi King Ruo. Di dalam dunia jiwa King Ruo, di depan aula cermin jiwa, Zilong dapat melihat dengan jelas kemesraan kedua orang tuanya. Dirinya merasa senang, selama ini tanpa kehadiran King Ling ayahnya seperti kehilangan arah. Setelah 3 hari terbang, akhirnya mereka tiba di kota Lembah Giok. Ling kita akan menginap untuk beristirahat, ucap King Ruo lalu memasuki kota tersebut. Kota kecil yang indah, ucap King Ling memuji. Pemandangan dan udara di kota ini terasa segar, tidak seperti kota-kota lainnya yang terlihat kumuh dan kotor, ucap King Ruo yang juga memuji. Setelah berjalan lama, akhirnya mereka menemukan penginapan indah di pusat kota. Selamat datang di penginapan angsa putih Tuan Muda dan Nyonya Muda, ucap pelayan tersebut dengan ramah. King Ruo lalu membawa King Ling ke lantai 3. Pelayan, aku ingin makanan terbaik dan arak yang paling baik dari restoran ini, ucapnya sambil menyerahkan kantong berisi 100.000 kristal jiwa. Baik Tuan Muda, ucap pelayan dengan tangan bergetar menerima kantong uang tersebut lalu bergegas pergi. Tidak beberapa lama, 3 pelayan datang membawa pesanan. Tuan Muda, Nyonya Muda, selamat menikmati, ucap pelayan tersebut lalu pergi. Ruo GG, ini makanannya banyak sekali, ucap King Ling terkejut. Haha, aku sangat lapar, karena sudah 1 tahun lebih aku tidak makan bersamamu, jawab King Ruo. King Ling menatap King Ruo lalu tersenyum indah. Ruo GG, sejak kapan kau mulai menyukai arak? Tanya King Ling pada King Ruo yang terlihat menikmati arak tersebut. Coba tebak, jawab King Ruo sambil tersenyum. Ruo GG, aku juga tidak ingin berpisah denganmu, ucapnya sedih. Hahaha, baiklah, mari kita makan, ucap King Ruo senang. Mereka berdua lalu menikmati makanan dengan lahap sambil sesekali diiringi tawa renyah King Ling. Sungguh pasangan muda yang sangat serasi, ucap pelayan yang menunggu mereka di pojok ruangan tersebut. Tak berselang lama, masuk 10 pemuda dengan pakaian indah dan mewah. Seorang yang bertindak sebagai pemimpin memanggil pelayan. Pelayan, aku ingin makanan dan arak terbaik, ucap pemuda tersebut dengan sombong. Saat pandangannya mengitari seluruh ruangan,
matanya terhenti pada meja King Ruo dan King Ling. Saat melihat King Ling, matanya bersinar. "Sungguh wanita yang sangat cantik," ucapnya. Pemuda tersebut lalu beranjak dari mejanya menuju King Ruo. "Tuan muda, bolehkah aku duduk di sini?" ucapnya sopan. King Ruo menatap pemuda tersebut dengan wajah gusar. "Aku rasa banyak meja kosong di sana," jawabnya ketus. "Tapi tuan muda, aku tetap ingin duduk di meja ini," balas pemuda tersebut. King Ruo lalu terdiam beberapa saat. "Istriku, apakah kau mengizinkannya?" tanya King Ruo pada King Ling. King Ling menggelengkan kepalanya. "Tuan muda, sepertinya istriku tidak mengizinkan Anda untuk bergabung. Silahkan tuan mencari meja yang lain," ucapnya ketus. Wajah pemuda itu memerah. "Hahaha, sungguh sombong. Aku adalah putra penguasa kota ini, jadi aku bebas melakukan sesuatu yang aku inginkan," balas pemuda tersebut sombong. "Haish, sungguh merusak suasana hatiku saja. Ling ayo pergi dari sini, aku sedang tidak ingin membuat masalah," ucapnya lalu mengajak King Ling keluar dari restoran penginapan tersebut. Melihat tindakan tersebut, pemuda itu semakin marah, karena King Ruo tidak memberinya wajah. "Ah, dasar bajingan, awas kau sampah. Kau sungguh berani tidak menghormatiku, lihat saja, aku akan menghajar wajah sombongmu itu," gumam pemuda tersebut. Pemuda tersebut lalu menghampiri kelompoknya untuk menyusul King Ruo dan King Ling. Bersama King Ling, King Ruo terus melangkahkan kakinya menuju pusat kota untuk mencari penginapan lain. Di sampingnya King Ling terus menatapnya. "Sejak kapan dia menjadi sabar?" ucap King Ling sambil tersenyum senang. "Ling aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Aku tidak membunuh pemuda itu karena dia tidak mempermalukanmu. Jika dia mempermalukanmu, aku akan membunuhnya, bahkan aku akan membalikan kota ini," ucapnya tegas. King Ling hanya mengangguk tersenyum. Dia tahu bahwa ucapan King Ruo itu bukan sekedar bualan belaka. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka menemukan penginapan lainnya. Saat mereka akan masuk, tiba-tiba satu pasukan prajurit menghadang mereka. Di antara prajurit itu, berdiri pemuda dengan senyum licik yang mengganggu King Ruo sebelumnya. "Ruo GG," ucap King Ling sambil menatap King Ruo. "Tenang, aku sudah sering menemukan orang-orang seperti ini. Kali ini, aku akan benar-benar membalikan kota ini," ucap King Ruo dengan nada dinginnya. King Ruo dengan tenang menatap semua prajurit yang mengepungnya. "Prajurit, tangkap penjahat itu," teriak si pemuda tersebut. "Baik pangeran," ucap para prajurit lalu bergerak menyerang King Ruo. Wush, slash, slash. Seketika itu, puluhan prajurit roboh dengan semua kepala mereka terpotong. "Apa-apa, bagaimana bisa?" ucap pemuda tersebut. Dirinya bahkan tidak melihat King Ruo bergerak. "Prajurit, tangkap dia!" teriaknya lagi dengan sangat bertambah marah. Para prajurit mulai ragu. "Apakah kalian tidak belajar dari apa yang kalian lihat? Satu langkah saja kalian berani maju, maka kalian akan pergi menyusul mereka yang telah mati," ucap King Ruo dengan nada yang sangat dingin dan tenang. "Tolol, serang penjahat itu. Jika tidak, aku akan menghukum kalian semua," teriak pemuda tersebut semakin keras. Prajurit menjadi bingung, maju atau tidak kematian pasti menunggu mereka. Saat prajurit bergerak, langkah mereka terhenti oleh ledakan kuat. "Buom!" Seorang datang dengan kekuatan ranah pertapa. "Ada apa ini?" ucapnya sambil melihat sekelilingnya, tampak puluhan prajurit telah tewas. "Jenderal Iroh penjahat itu telah membunuh prajurit kita," ucap pemuda tersebut sambil menunjuk King Ruo. Iroh lalu menatap King Ruo dan King Ling. Matanya penuh selidik, pemuda di depannya tidak memiliki aura kultivasi sama sekali, sedangkan wanita di sampingnya hanya ranah tingkat kaisar. Bagaimana mungkin bisa membunuh prajurit tingkat raja puncak dengan mudah, batinya. "Pangeran Igai, apakah kamu yakin?" tanya Jenderal Iroh merasa laporan yang diberikan Pangeran Igai tidak masuk akal. Jenderal Iroh lalu menatap para prajurit. "Apakah benar begitu?" teriak jenderal tersebut. Semua prajurit menganggukkan kepalanya sebagai balasan iya. "Tuan muda,
apakah benar Anda yang membunuh semua prajurit kami? Tanya Iroh. King Ruo hanya mengangguk sebagai balasan pertanyaan tersebut. Jenderal Iroh mundur satu langkah. Jika demikian, pasti pemuda ini adalah ranah tingkat tinggi. Mengapa Anda membunuh prajurit kami? Tanya Iroh. Karena mereka ingin menangkapku, tentu aku membunuhnya, jawab King Ruo tenang. Jenderal Iroh, mereka berdua adalah penjahat yang telah mencuri kuda-kuda kita, dan juga membunuh prajurit kita, ucap Pangeran Igai memberikan tuduhan palsu. Iroh merasa tidak yakin. Jika demikian, ikut kami ke istana, biar di sana menjadi jelas, ucap Iroh tidak ingin mengambil resiko. Jenderal Iroh, beraninya kau membawa penjahat ini ke istana, ucap pangeran tersebut. Pangeran Igai, aku tidak ingin mengambil resiko, jika itu benar atau salah. Sejak kapan kita menghukum penjahat di jalanan, bantah Iroh. Tuan dan Nyonya muda, mari ikut saya ke istana, ucap Iroh lalu bergerak pergi. Para prajurit yang tersisa merasa bersyukur dengan kedatangan Jenderal Iroh, jika tidak, nyawa mereka pasti sudah melayang. Tidak berselang lama, akhirnya mereka tiba di aula istana. Jenderal Iroh, Pangeran Igai ada apa ini? Tanya Raja Irisa penasaran. Yang mulia, Pangeran Igai menuduh kedua orang ini sebagai penjahat yang telah mencuri kuda kerajaan, dan membunuh beberapa prajurit kita, sehingga Pangeran Igai ingin menangkapnya di tengah pasar. Untuk membela diri, pemuda ini membunuh semua prajurit yang ingin menangkapnya, ucap Jenderal Iroh melaporkan. Igai, apakah benar demikian? Tanya Raja Irisa. Benar ayah. Mereka berdualah yang menyebabkan hilangnya kuda-kuda terbaik istana, jawab Igai berbohong. Raja Irisa lalu menatap King Ruo dengan tajam. Tuan muda, apa penjelasanmu? Tanya Raja Irisa. Yang mulia Raja, aku tidak mengerti dengan tuduhan yang diberikan kepadaku. Sebelumnya, aku dan istriku sedang beristirahat untuk makan dan minum di restoran penginapan Angsa Putih. Saat kami sedang makan, kami didatangi pemuda yang dipanggil Pangeran Igai itu. Dia memaksa untuk bergabung ke meja kami berdua, karena aku dan istriku tidak ingin diganggu, tentu aku menolak, lalu si pemuda itu memaksa. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, aku dan istriku menghindar lalu keluar untuk mencari penginapan lain. Tetapi di tengah jalan, kami dihadang oleh prajurit. Tentu saja aku membunuh orang yang ingin menangkapku, ucap King Ruo dengan tenang menjelaskan. Hahaha, akhirnya aku paham. Igai, apakah kau menginginkan istrinya? Tanya Raja Irisa sambil menatap King Ling. Benar ayah, jawab Igai. Hahaha, tuan muda, ini hanya salah paham. Jika demikian, tuan muda perlu berapa banyak uang? Aku akan memberikannya jika tuan muda bersedia memberikan istri tuan pada putraku, ucap Raja Irisa dengan santai. Tiba-tiba wajah King Ruo berubah merah. Apakah seperti ini peraturan di kerajaan ini? Teriaknya dengan keras. Wajah Irisa mulai memerah. Siapa kau berani menentang keinginanku? Bentak raja tersebut. Hahaha, sepertinya hari ini aku akan benar-benar membalikan kota ini, ucap King Ruo marah. Wush, slaas. Kedua tangan Igai terlepas dari tubuhnya. Tus-tus, kedua matanya pecah. Teriaknya kesakitan. Itu adalah upah yang harus kau terima, karena menginginkan istriku, ucap King Ruo dengan senyuman iblisnya, setelah cukup lama putra raja tersebut menahan rasa sakit. Baf, kepalanya terlepas dari tubuhnya. Raja Irisa, Jenderal Iroh dan semua yang ada di dalam ruangan istana tersebut, seketika itu terkejut. Bagaimana mungkin pemuda tersebut dengan begitu berani membunuh Pangeran Igai? Rantai jiwa lalu melilit Raja Irisa dan menyeretnya turun dari tahtanya. Tubuhnya terhempas di bawah kaki King Ruo. Para jenderal yang melihat ingin bergerak, tetapi mereka ditahan oleh Jenderal Iroh. Raja kalian ada di bawah kakiku. Jika ada yang bergerak, aku akan membunuhnya. Jenderal Iroh, panggil seluruh keluarga raja, dan bawa masuk ke istana sekarang juga. Teriak King Ruo dengan sangat marah. Dengan segera Jenderal Iroh bergerak bersama jenderal yang lainnya.
Setelah cukup lama, semua jenderal kembali dengan membawa seluruh keluarga raja. Tuan muda, apa yang akan Tuan lakukan? Tanya Jenderal Iroh cemas. Sebelumnya aku berjanji akan membalikan kota ini, dan aku akan melakukannya. Jenderal Iroh, aku tahu kau jenderal yang bijaksana, lakukan perintahku maka kota ini akan aman, tapi sebelumnya aku punya pertanyaan. Apakah hukum di kota ini memang boleh menukar istri orang lain dengan uang? Tanya King Ruo. Tuan muda, tidak ada hukum yang demikian, hanya saja raja memiliki kewenangannya sendiri, jawab Jenderal Iroh. Apakah keluarga raja juga melakukan hal yang sama? Tanya King Ruo lagi. Jenderal Iroh dan yang lainnya mengangguk pelan. Baik, sekarang panggil semua menteri, ucap King Ruo. Lalu sekali lagi semua jenderal yang ada bergerak melakukan perintahnya, karena nasib raja mereka ada di tangan King Ruo. Saat para menteri tiba, mereka terkejut dengan pemandangan yang ada di hadapan mereka. Baiklah, karena semua orang telah hadir, mari kita mulai. Irisa yang agung, perhatikan wajah seluruh keluargamu, ucap King Ruo mengejek. Raja Irisa hanya bisa meringis sambil menatap wajah istri, anak-anaknya dan seluruh sanak keluarganya. Aku selalu menepati kata-kataku. Siapapun yang menghina istriku, aku akan membunuhnya, bahkan aku akan membalikan kota ini. Ini adalah buah yang harus kau panen. Jenderal Iroh, segera lakukan perintahku, bunuh mereka satu persatu di hadapannya. Ucap King Ruo memberi perintah. Tuan, tolong pengampunanmu Tuan. Ini sangat berlebihan, ucap Jenderal Iroh sambil memohon. Tuan mohon pengampunanmu, ucap para menteri dan jenderal memohon. Hahaha, ternyata kalian semua mendukung kelaliman raja kalian. Jika demikian maka aku akan menghancurkan kota ini bersama-sama dengan kalian dan semua keluarga kalian, ucap King Ruo lalu mengeluarkan giok putih bergambar gunung emas yang dilingkari naga ungu. Mata Jenderal Iroh dan para menteri hampir jatuh, kali ini mereka benar-benar tidak memiliki nilai tawar. Jenderal Iroh, segeralah ambil tindakan, atau aku sendiri yang akan melakukan semuanya, ucap King Ruo santai. Seketika itu, salah satu jenderal, yang bernama Jenderal Bagai lalu bergerak dan membunuh keluarga raja satu persatu. Tidak, teriak raja tersebut. Bunuh saja aku mohon selamatkan keluargaku, ucapnya memohon. Jenderal Bagai terus melakukan tindakannya. Jenderal Bagai, hentikan, bunuh aku, bukan mereka, ucap Raja Irisa memohon sambil menangis tanpa daya. Lihatlah sepuasnya, inilah hasil yang harus kau terima. Kau menganggap istriku adalah barang yang dapat ditukar dengan uang, maka aku menganggap istri dan keluargamu adalah barang yang dapat dimusnahkan, ucap King Ruo lantang. Setelah semua keluarga raja terbunuh, kini keheningan mencekam menghampiri perasaan semua orang. Semua orang dengarkan perkataanku. Mulai hari ini, Jenderal Bagai adalah raja kota ini. Sikap tegasnya mementingkan nyawa banyak orang adalah ciri pemimpin yang baik. Jenderal Bagai rela menukar satu keluarga dengan jutaan nyawa yang tidak bersalah. Jenderal Bagai, aku King Ruo sangat menghormatimu, ucap King Ruo dengan nada yang sangat keras. Saat King Ruo menyebut namanya, Jenderal Iroh dan semua orang ketakutan hingga lututnya bergetar. Jenderal Iroh, kau adalah orang yang bijaksana, tetapi tidak tegas. Aku tidak suka dengan seorang jenderal yang bersikap demikian. Belajarlah dari apa yang kalian lihat, ucap King Ruo dan slas. Tubuh Raja Irisa terbelah menjadi dua. Aku akan pergi. Ingat, jangan ada lagi kasus yang sama. Jika sampai terdengar di telingaku, maka aku akan benar-benar kembali dan membalikan kota ini. Ling Er, ayo tinggalkan kota ini, ucap King Ruo. King Ling hanya mengangguk lalu swos, tubuh mereka hilang. Desah Jenderal Iroh dan semua orang melepaskan nafas panjang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pemuda di hadapan mereka sebelumnya adalah sang pembantai dari jantung benua teratai biru. Segera makamkan raja dan keluarganya, ucap Jenderal Bagai yang sekarang telah menjadi raja. Baik yang mulia, ucap semua orang. Dan langsung kita ikuti perjalanan King Ruo selanjutnya.
King Ruo dan King Ling muncul di perbatasan kota Lembah Giok, lalu mereka meneruskan perjalanannya. Sayang, kita akan terus bergerak ke utara, ucap King Ruo sambil menggendong King Ling. Setelah 3 hari terbang, mereka tiba di puncak Gunung Awan. Ling sebentar lagi malam, kita akan menginap di sini, apakah kau suka? Tanya King Ruo. King Ling mengangguk setuju. Aku suka tempat ini, ucapnya sambil melihat pemandangan di sekitarnya. Ada danau kecil dan hamparan rumput hijau, dari puncak gunung juga terlihat hamparan awan putih yang terus bergerak seperti ombak. King Ruo lalu melepas seluruh pakaiannya dan melompat ke dalam air. Ling airnya segar sekali, ucap King Ruo berenang kegirangan seperti anak kecil. Tampak tidak ada sikap tegas dan dewasanya sama sekali. King Ling hanya tersenyum melihat tingkah kekasihnya tersebut. Ling ayolah, ucapnya sambil memanggil King Ling yang terus menatapnya. Baiklah, ucap King Ling lalu ikut melompat ke dalam danau tersebut. Mereka berdua lalu mandi bersama dengan sangat menikmatinya. Ling sepertinya ada yang aneh dengan dasar danau ini, ucap King Ruo lalu melepaskan mata emasnya memeriksa kedalaman danau tersebut. Hahaha. Ini luar biasa, ucapnya senang lalu menyelam hingga ke dasar danau tersebut. Di dasar danau, tampak akar roh kristal jiwa seperti naga kecil yang menari-nari. Dan Mimin geser tidak jauh di tempat King Ruo dan King Ling berada, tetua alurmu. Di bawah kaki Gunung Awan, sekelompok orang sedang bergerak menuju puncak gunung dengan persenjataan lengkap. Sebentar lagi kita akan sampai, lalu kita akan menjadi kaya, ucap pemimpin kelompok itu tertawa gembira. Melihat kehadiran King Ruo, akar roh kristal jiwa itu segera melarikan diri. Haha, ingin kabur dariku, hanya mimpi, ucapnya lalu melepaskan rantai jiwa. Rantai jiwa tersebut lalu melilitnya dengan kuat. Roar, raungan kecilnya bergema dengan terus berusaha melepaskan diri. Masuklah, ucap King Ruo lalu melemparnya ke dalam dunia jiwanya. Akar roh kristal jiwa atau juga disebut Jingshen adalah penghasil kristal jiwa yang digunakan oleh seluruh penghuni benua teratai biru sebagai alat tukar dan sebagai item langka yang sangat berharga. Jingshen merupakan makhluk ilahi yang terbentuk dari jiwa langit dan bumi, sehingga untuk hidup makhluk itu terus-menerus menyerap kekuatan langit dan bumi, lalu mengubahnya menjadi kristal jiwa. Jingshen biasanya berada di dasar danau, atau di dalam gunung yang banyak memiliki kekuatan langit dan bumi. Keberadaannya selalu diburu oleh setiap sekte besar, klan, kerajaan dan kekaisaran sehingga menjadikan Jingshen sangat langka. Hahaha, ini sungguh panen yang besar, ucap King Ruo lalu mulai mengambil puluhan juta kristal jiwa yang menggunung di dasar danau tersebut. Menunggu King Ruo keluar dari dalam danau, King Ling segera naik dan mengenakan pakaiannya sambil terus menatap danau. Tidak beberapa lama kemudian, King Ling merasakan beberapa aura mendekatinya. Siapa di sana? Ucapnya sambil menatap tajam pada sekelompok pemuda dengan persenjataan lengkap. Lauda dan kelompoknya yang baru tiba sangat terkejut saat melihat seorang gadis bergaun merah yang sedang berdiri di tepi danau tersebut. Saudara Chong Wei, apakah gadis itu dewi penjaga danau atau manusia? Tanya Lauda penasaran. Bagaimana aku bisa tahu? Jawab Chong Wei yang juga sangat kebingungan. Dia pasti dewi penjaga gunung ini, lihatlah, dia sangat cantik, ucap Lauda pada Chong Wei. Saudara Lauda, lihat, kekuatannya hanya di tingkat kaisar puncak, ucap Chong Wei bingung. Mereka tampak berpikir sesaat. Prajurit, tangkap dia, teriak Lauda pada prajurit yang bersamanya. 10 prajurit bergerak ke arah King Ling untuk mengepungnya. Tiba-tiba, wush, boom, ledakan keras terjadi, 10 prajurit tersebut berubah menjadi kabut darah. Apa? Ucap Lauda dan Chong Wei terkejut. Seberapa kuat? 40 prajurit lainnya lalu mengambil jarak. Sungguh lancang, berani menyentuh istriku mati, ucap suara memecah keheningan mereka. Swos. King Ruo muncul dalam keadaan masih bertelanjang dada. Kakau bajingan keparat itu, teriak Lauda marah. Bagaimana bisa itu dia, ucap Chong Wei seakan tidak percaya. Sayang,
ucap King Ruo. Dengan cepat King Ling mengenakan jubah putih pada King Ruo. Terima kasih sayang, ucap King Ruo lembut. Ah, prajurit, serang bersama. Teriak Lauda. 40 prajurit yang tersisa membentuk formasi lalu menyerang bersamaan. Wush, boom. Ledakan keras menghantam tubuh para prajurit tersebut lalu mengubahnya menjadi kabut darah. Mata Lauda dan Chong Wei seperti mau keluar. Bagaimana mungkin 40 tingkat kaisar puncak dibunuh dengan satu serangan? Hahaha, kalian bukan tandinganku. Tapi untuk pergi pun percuma, karena aku tidak akan membiarkannya, ucap King Ruo langsung mendekat ke arah mereka. Pak, wajah Chong Wei mendapat tamparan dengan keras. Berani sekali ingin menangkap istriku. Slas. Tubuh Chong Wei terbelah menjadi dua. Ampun tuanmu muda, selamatkan nyawaku, ucap Lauda terbata-bata dan keringat dingin mulai membasahi dirinya. Ampun tuan muda, ucapnya memohon sambil berlutut. Hahaha, di kota Chang'an, kau selalu ingin mencari masalah denganku, tetapi aku tidak ingin membuat masalah denganmu. Tapi kali ini kau ingin menyentuh istriku, maka matilah kau bangsat. Ucap King Ruo dengan senyuman iblis terlihat dari wajahnya. Slas. Tubuh Lauda terbelah menjadi dua. King Ruo lalu mengambil cincin penyimpanannya. Ling Er, sepertinya tempat ini tidak terlalu aman, ucapnya lalu memasukkan King Ling ke dalam dunia jiwanya. King Ruo lalu membuat segel mantra formasi perlindungan, dan melemparkan ke dasar danau dan langsung memasukinya. Di dunia jiwa King Ruo. Swos. King Ruo muncul di samping King Ling. Ruo GG, kita ada di mana? Tanya King Ling. King Ruo lalu mengibaskan tangannya dari dalam dunia jiwanya, tampak dunia luar dengan jelas. Sayang, kita ada di dasar danau, ucap King Ling takjub. Ayah, ibu, teriak Silong memecah kebersamaan mereka. Tampak Silong diseret oleh Jing Shen terbang ke sana kemari. Melihat itu, King Ruo dan King Ling tertawa terpingkal-pingkal. Nak, dia bukan tandinganmu, ucap King Ling berusaha menahan tawanya. Ruo GG tolong Zilong, ucap King Ling yang masih tertawa melihat Zilong terbang ke sana kemari. Swos. King Ruo melesat ke arah Zilong, lalu dia melepaskan lilitan akar pada tubuh Zilong. Ayah terima kasih, ucapnya dengan nafas tersengal-sengal. King Ruo lalu menjentikkan tangannya. Sebuah kawah danau raksasa dengan kekuatan langit dan bumi yang lebih pekat mengambang. Sus, akar roh jiwa terlempar ke dalamnya. Sekali lagi King Ruo membuat segel tangan dan menguncinya di dalam danau tersebut. Selesai, ucapnya lalu menghampiri Zilong dan King Ling yang terus menatapnya. Ayah itu apa? Tanya Zilong penasaran. Itu adalah Jing Shen, atau juga disebut akar roh kristal jiwa. Kristal jiwa yang kita gunakan semuanya berasal dari akar roh tersebut. Zilong, tugasmu seminggu sekali memanen kristal jiwa di dalam danau itu, ucap King Ruo sambil menunjuk kawah danau yang mengambang. Tubuh Zilong bergidik. Ayah, aku tidak mau, ucapnya lucu. Hahaha, ternyata kau bisa takut Zilong. Zilong, Jing Shen telah ayah segel, jadi kau sudah aman jika ingin melakukan apapun terhadapnya, ucap King Ruo menjelaskan. Hahaha, kalau begitu siap ayah, jawabnya lucu. Zilong, bagaimana kau bisa ditangkap oleh Jing Shen? Tanya King Ruo penasaran. Hehehe, sebenarnya saat ayah melemparnya ke dunia jiwa, dia sudah tenang, tapi aku mengganggunya dengan menyengatkan petir kepadanya, ucap Zilong dengan lucu. Hahaha. Tawa King Ruo pecah. Apa? Kau menyengatnya dengan petir? Pantas saja akar roh itu marah denganmu, karena kau mengganggunya. Baiklah, sekarang waktunya beristirahat. Ayah dan ibu juga mau istirahat, ucapnya lalu membawa King Ling ke istana emas yang ada di dalam dunia jiwanya. Di halaman istana emas, tumpukan kristal jiwa menggunung, mata Zilong dan King Ling memandang takjub. Ayah, ini sangat banyak, ucap Zilong. Gunakan sesukamu, tapi jangan lupa dirapikan, ucap King Ruo lalu masuk ke dalam istana tersebut. Zilong, ibu istirahat dulu, ucap King Ling. Baik ibu, jawab Zilong yang memandang gunungan kristal jiwa dengan girang.
Di tempat pertarungan King Ruo tadi tetua alurmu. Di puncak Gunung Awan datang sekelompok besar. Saat mereka tiba, tampak beberapa potongan tubuh, belahan dan cipratan darah di mana-mana dengan senjata bergelimpangan. Tuan, sepertinya ada yang mendahului kita, ucap seorang prajurit pada sang pemimpin. Ayo kita periksa danau itu, apakah barangnya masih ada, ucap sang pemimpin. Saat mereka hendak mendekati danau, dan akan terjun ke dalam. Muaom. Raungan keras hewan melesat ke arah mereka. Pemimpin, awas, ucap para prajurit. Di langit muncul dua singa emas bersayap dengan kekuatan pertapa suci menyerang. Tembakan angin dari sayapnya membuyarkan formasi prajurit yang sedang berjaga. Singa emas bersayap adalah penjaga puncak Gunung Awan. Sebelumnya, kedua singa tersebut sedang berburu di tempat yang sangat jauh. Saat mereka merasa Jing Shen telah hilang, mereka kembali, tetapi yang dihadapi bukan King Ruo, tetapi kelompok lain. Melihat kelompok tersebut, singa emas bersayap langsung menyerang kelompok tersebut. Siapkan formasi, teriak sang pemimpin. 100 kultivator tingkat ranah kaisar segera membentuk formasi pertahanan dan mulai menyerang kedua singa tersebut. Buom, buom, ledakan demi ledakan saat dua serangan beradu. Singa emas semakin marah dan menyerang dengan ganas. Satu persatu tubuh prajurit tersebut roboh. Pemimpin, kulit kedua singa emas itu sangat kuat, ucap prajurit yang selalu berada di sisi pemimpin. Gunakan panah api emas, ucapnya. Segera para prajurit melepaskan panah api emas. Melihat serangan itu, singa emas tersebut menghindar dengan mudah sambil meliuk-liukan tubuhnya. Terus serang. Ucap pemimpin tersebut, singa emas sambil menghindar terus menyerang. Satu persatu prajurit tewas terkena cakaran, dan gigitan ataupun pukulan dari sayapnya yang keras. Dari 100 prajurit, kini hanya tersisa 20 orang. Mereka kelelahan dengan nafas tersengal-sengal terus bertahan. Pemimpin, kita harus pergi, ucap prajurit tersebut. Apakah kalian pikir singa itu akan melepaskan kita? Ucap sang pemimpin sambil terus melawan. Aku tahu kita tidak akan bisa pergi, tetapi setidaknya salah satu di antara kalian bisa pergi. Jingli, berikan ini pada keluargaku, katakan bahwa aku gagal, ucap sang pemimpin. Pemimpin, bagaimana aku bisa menjelaskannya? Jawab Jingli tidak ingin pergi. Jingli segera lakukan, aku akan menahan singa-singa tersebut, ucapnya. Slas. Selas. Serangan pedang angin mendorong tubuh singa itu terbang beberapa saat. Muaom, wush. Singa itu semakin marah lalu kembali menyerang ke arah pemimpin dengan ganas. Jingli, cepat, teriaknya yang semakin terdesak. Buom, tubuhnya terlempar terkena cakaran singa. Ah, teriaknya saat dadanya robek. Pemimpin, teriak prajurit segera menolongnya. Kedua singa melesat ke arah pemimpin dengan kecepatan tinggi. Prajurit, maafkan aku, ucap pemimpin tersebut sambil menutup matanya menunggu kematiannya. Hais, berisik sekali, ucap King Ruo yang berada di dasar danau yang terus-menerus merasakan getaran dari permukaan tersebut. Dengan segera dirinya keluar dan melihat pertarungan yang tidak seimbang itu. Apa, singa emas bersayap? Haha. Ini akan menjadi mainan Zilong, ucapnya. Buom, ledakan keras bergema, mengakibatkan kedua singa tersebut terbang menghantam tanah hingga membentuk kawah. Saat pemimpin dan prajurit membuka mata, tampak singa dengan marah meraung-raung di bawah kaki seorang pemuda, dan satu singa lainnya dalam cengkraman tangannya. Pergi, teriaknya lalu melempar singa tersebut ke dalam dunia jiwanya, dengan seketika kedua singa itu lenyap. Pemimpin, kita masih hidup, ucap prajurit senang. Ketiga prajurit itu lalu membantu sang pemimpin untuk berdiri. Tuan, terima kasih, ucap sang pemimpin dengan hormat pada King Ruo. Baiklah, kalian bisa pergi, tempat ini tidak aman, ucapnya sambil memberikan pil embun emas. Tuan, aku Jing Ho mengucapkan terima kasih. Bolehkah aku tahu siapa Tuan? Ucapnya. Aku King Ruo. Balasnya sambil tersenyum lalu menghilang. Jing Ho dan 3 prajurit lainnya ternganga. King Ruo, ucap salah satu prajurit mencoba mengingat. Pemimpin, itu dia,
sang pembantai dari jantung benua teratai biru, ucap prajurit tersebut. Tiba-tiba mata mereka terbelalak. Benar dia sang pembantai itu, ucap Jing Ho. Baiklah sebelum kita pergi, sebaiknya kita memulihkan diri, ucapnya sambil membagikan pil embun emas lalu memakannya. Dengan seketika tubuh mereka pulih. Ini pil legendaris itu, ucap prajurit. Benar ini pil embun emas, ucap Jing Ho. Mari kita pergi, ucapnya lalu meninggalkan puncak gunung tersebut. 1 kilometer dari puncak gunung, King Ruo muncul lalu terus bergerak terbang ke utara. Dengan menggunakan kekuatan ruang dan waktu terus-menerus, dia merobek celah dimensi. Di dalam dunia jiwa, King Ling dapat melihat dunia luar dengan jelas. Dirinya dapat melihat jutaan cahaya warna saat King Ruo merobek celah dimensi dan melewatinya. Ibu, aku selalu menunggu dan melihat ayah melakukannya, karena menurutku itu sangatlah luar biasa, ucap Zilong yang sedang menemani King Ling melihat pemandangan tersebut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.